Oke, pembahasan segmen routing ya. Segmen routing. Hari ini pembahasannya segmen routing dengan membahas tentang konsep dasar segmen routing, tujuan segmen routing, apa yang menjadi fungsi segmen routing, jenis segmen routing, ada juga beberapa software yang membantu untuk traffic engineering, ya. Kemudian apa itu implementasi segmen routing pada MPLS dan IPv6, dan juga pembahasan untuk segmen routing pada traffic engineering ya. Kita dimulai dengan konsep dasar segmen routing dengan kita mulai dari awal. Oke, kita mulai. Konsep dasar segmen routing itu adalah rekayasa lalu lintas pada teknologi jaringan menggunakan segmen routing bertujuan mengendalikan aliran lalu lintas dengan memungkinkan operator jaringan mengoptimalkan kinerja dan meminimalkan kemacetan. SRTE ini menyederhanakan rekayasa lalu lintas dengan menentukan jalur eksplisit melalui daftar label yang disebut kebijakan SR daripada menggunakan protokol persinyalan seperti RSVP-E ya. Jaringan lebih scalable dan efisien serta mengurangi beban pada bidang kontrol jaringan ketika perutian segmen digunakan pada bersama MPLS atau label MPLS standard router yang meneruskan paket menggunakan perutian segmen dan mengirimkan satu atau lebih label MPLS. Segmen routing menggunakan MPLS digunakan dalam aplikasi perutian jalur terpendek dengan rekayasa lalu lintas. Ya, nanti ada di sini namanya SR75 untuk informasi ya. Ya. Di sini ada dicontohkan informasi perutian besar dengan panduan match, dan ini dia. Sini juga ada MPLS dan RS, beberapa yang digunakan untuk pembahasan itu ya. Oke, kembali ke ini ya, ada linknya, bisa dicobakan. Oke. Tujuan segmen routing, kemampuan bagi sebuah node untuk menentukan jalur peneruan rute dengan jalur sumber dengan mekanisme yang sama. EGP dapat digunakan dengan meminimalkan jumlah protokol di bidang controller. Kemampuan menggunakan terowongan MPLS berbasis EGP tanpa penambahan protokol pensinyalan lainnya. Kemampuan untuk membuat terowongan layanan dari PE masuk ke IPE dengan atau tanpa jalur eksplisit dan tanpa memerlukan status bidang penerusan atau bidang kontrol di node perantara. Kemampuan menggunakan antarmuka SDP SPOC layer 3 mendukung multicast untuk perutian segmen. Ya, nanti juga ini ada namanya panduan protokol perutian SAR 7705. Ya, di sini ada memang linknya yang untuk membahas di sini ya, perutian SAR 7705 yang untuk perutian di sini adalah Nokia Documentation Center ya, dengan MPLS TV ya. Ini contoh dari perutian itu ya. Kita kembali ke sini ya.